Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok data mining. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai tugas besar tahap 3 dari mata kuliah data mining, yaitu penyelesaian studi kasus permasalahan di bidang asuransi dengan menggunakan metode KRIS-DM. Jadi, terdapat 6 tahapan dalam metode KRIS-DM ini, yaitu yang pertama, tahap business understanding yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang kedua, yaitu tahap data understanding yang akan disampaikan oleh Desi Purnamasari. Yang ketiga, yaitu tahap data preparation yang akan disampaikan oleh Windy Antania Sasmita. Tahap yang keempat, yaitu modeling yang akan disampaikan oleh Desti Mustika Ramadan dan Siti Nabilah Nida. Tahap yang kelima dan keenam, yaitu tahap evaluation dan deployment akan disampaikan oleh Muhammad Aprijal Pauji. Baik, mungkin langsung saja ke pengimplementasian studi kasus permasalahan di bidang asuransi dengan menggunakan metode KRIS-DM. Baik, tahapan yang pertama dalam penyelesaian studi kasus permasalahan di bidang asuransi dengan menggunakan metode KRIS-DM yaitu business understanding. Nah, ini merupakan tahapan yang pertama dalam metode KRIS-DM dan termasuk bagian yang cukup vital. Nah, pada tahapan ini juga membutuhkan pengetahuan dari objek bisnis, bagaimana membangun atau mendapatkan data dan bagaimana untuk mencocokkan tujuan pemodelan untuk tujuan bisnis. Nah, sehingga model terbaik dapat dibangun. Nah, kegiatan yang dilakukan dalam proses atau tahapan business understanding ini yaitu diantaranya menentukan tujuan dan persyaratan dengan jelas secara keseluruhan, menerjemahkan tujuan serta menentukan pembatasan dalam perumusan masalah data mining, dan selanjutnya mempersiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang selanjutnya ini merupakan studi kasus di mana Budi merupakan manajer perusahaan penyediaan jasa asuransi kesehatan. Nah, perusahaan yang Budi bekerja ini mengalami masalah karena banyak klaim asuransi dan tidak efisiennya program asuransi dalam 2 tahun terakhir ini. Nah, Budi juga ingin membuat program atau mengembangkan program pengelolaan berat badan dan kolesterol bagi pelanggan asuransi kesehatan. Nah, sebelumnya Budi juga melakukan studi dari artikel ilmiah yang dibacanya, di mana Budi menemukan bahwa ada korelasi antara berat badan, jenis kelamin, dan kolesterol pada pertumbuhan penyakit jantung koroner. Nah, tindakan awal dari program tersebut yaitu Budi dapat mengelompokkan pelanggan asuransi kesehatan sesuai tingkat resiko yang terkena penyakit jantung koroner ini. Nah, Budi juga harus dapat mencari klaster yang paling optimal, dan Budi ingin mengetahui korelasi berbagai atribut ke penyakit jantung koroner. Yang selanjutnya ini juga Budi ingin mencoba mengidentifikasi yang berisiko tinggi terkena penyakit koroner. Nah, Budi memahami bahwa yang berisiko rendah terkena penyakit ini yaitu mereka yang memiliki berat badan rendah dan kolesterol. Nah, tidak mungkin dapat berpartisipasi dalam program yang akan dirancang oleh Budi. Dan juga dia memahami bahwa mungkin ada pemegang kebijakan dengan berat badan tinggi dan kolesterol rendah, mereka dengan berat badan tinggi dan
kolesterol tinggi dan mereka dengan berat badan rendah dan kolesterol tinggi. Dia juga lebih lanjut mengakui kemungkinan ada banyak orang di suatu tempat di antara keduanya. Nah, untuk mencapai tujuannya itu, Budi perlu mencari di antara ribuan pemegang kebijakan untuk menemukan kelompok orang dengan karakteristik yang sama dan program yang Budi rancang ini akan relevan dan menarik bagi orang-orang dalam kelompok yang berbeda. Tahap yang selanjutnya akan disampaikan oleh Desi Purnamasari. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai data understanding. Apa yang dimaksud dengan data understanding? Di sini secara garis besar, data understanding digunakan untuk memeriksa data sehingga dapat mengidentifikasi masalah dalam data. Pada tahap ini memberikan fondasi analitik untuk sebuah penelitian dengan membuat ringkasan atau summary dan mengidentifikasi potensi masalah dalam data, di mana data understanding atau pemahaman data ini sangat penting dilakukan sebelum dilanjut ke tahap selanjutnya, yakni tahap data preparation. Pada data studi kasus yang dianalisis, yakni studi kasus perusahaan asuransi, didapatkan sampel data sebanyak 547 yang diambil dari individu secara acak. Pada data ini terdapat 3 atribut, yakni weight, kolesterol, dan gender, di mana weight tertanggung dalam satuan pound sebagaimana dicatat pada pemeriksaan medis terbaru seseorang. Kemudian, atribut kolesterol memuat kadar kolesterol terakhir individu tersebut yang dilakukan di laboratorium oleh dokter dan berdasarkan jenis kelamin mereka. Sementara itu, atribut gender memuat jenis kelamin data individu tersebut dan dimuat dalam satuan 0 dan 1, di mana 0 menunjukkan gender perempuan dan 1 menunjukkan gender laki-laki. Dari data sampel perusahaan ini merupakan dataset untuk membangun model cluster untuk membantu Budi sebagai manajer perusahaan asuransi ini untuk memahami bagaimana klien perusahaannya, kesehatan, pemegang polisi asuransi, tampak mengelompok berdasarkan bobot atau berat badan yang diinput dalam atribut weight, jenis kelamin yang termuat dalam atribut gender, dan kadar kolesterol yang termuat dalam atribut kolesterol. Di sini dapat disimpulkan bahwa pada tahap data understanding di studi kasus perusahaan asuransi ini masih terdapat data yang bersifat missing value, noise, atau tidak konsisten data, sehingga sangat diperlukan untuk dilakukan adanya proses tahap selanjutnya, yaitu data preparation atau persiapan data untuk melengkapi data yang masih bersifat salah atau tidak lengkap. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Desi Purnamasari. Tahap yang selanjutnya akan disampaikan oleh Windy Antania Sasmita. Baik, tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga. Tahap ketiga adalah tahap data preparation. Data preparation adalah proses mengambil data yang diidentifikasi pada tahap sebelumnya dan menyiapkannya untuk analisa dengan menggunakan metode data mining. Nah, jadi dalam metode CRISP-DM ini untuk sebelum kita menganalisis datanya, kita itu harus mempersiapkan datanya. Jangan sampai ada data yang redundant, data yang missing value, dan nilai dari sebuah atribut yang tidak seharusnya ada gitu. Nah, jadi data preparation ini singkatnya yaitu tahap di mana kita menyiapkan data untuk dianalisis. Kita langsung aja ke tahapan di mana kita menggunakan
tahap data preparation ini di studi kasus yang sedang kita kerjakan ini. Nah, yang pertama bisa dilihat ini adalah operator-operator yang akan kita gunakan. Ada retrieve dataset, replace missing value, filter example, dan clustering serta performance. Yang pertama itu ada retrieve dataset. Nah, di sini adalah tahapan untuk memasukkan dataset yang akan dilakukan data preparation. Ini adalah isi datasetnya. Mungkin sekilas, karena ini hanya gambar, bisa kita lihat di sini ada angka atau nilai 11 di antara nilai 1 dan 0. Nah, ini angka 11 ini angka yang membingungkan. Nah, kemudian kita akan melakukan pengoperasian data preparation untuk menghilangkan atau menyiapkan data untuk kemudian dianalisis. Nah, ini adalah tahap replace missing value. Replace missing value ini digunakan untuk menghilangkan atribut yang memiliki kolom tidak bernilai atau kolomnya gak ada nilainya gitu, value-nya itu kosong. Bisa dilihat di atribut weight ini ada 3 missing value. Kita lakukan operasi dengan operator missing value. Nah, ini adalah tahap di mana kita memilih atribut mana yang akan dilakukan operasi missing value. Nah, dan ini adalah hasil dari tahap replace missing value. Bisa dilihat sebelumnya di atribut weight ini ada 3 missing value dan sekarang udah tidak ada atau sudah dihilangkan missing value-nya. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap filter example setting. Seperti yang di awal tadi diperlihatkan, di atribut gender itu ada angka 11 di antara angka 1 dan 0. Nah, itu agak membingungkan karena angka 1 di gender itu melambangkan male atau laki-laki dan 0 itu melambangkan female atau perempuan. Nah, sedangkan angka 11 itu membingungkan. Apa sih angka 11 itu? Dapat kita ketahui bahwa angka 11 itu tidak diperlukan. Nah, maka kita bisa menghilangkannya dengan operator filter example ini. Nah, kita bisa pilih atributnya apa dan angka atau value berapa yang akan dihilangkan. Nah, dan ini adalah hasil dari operasi filter example. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Windy Antania Sasmita. Yang selanjutnya atau tahap yang selanjutnya akan disampaikan oleh Desti Mustika Ramadan. Nah, untuk tahapan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait tahapan modeling. Jadi, pada tahapan ini dilakukan suatu metode statistika dan machine learning untuk penentuan terhadap teknik data mining, alat bantu data mining, dan algoritma data mining yang akan diterapkan. Nah, beberapa modeling yang biasanya dilakukan adalah classification, scoring, ranking, clustering, finding relation, dan characterization. Nah, pada tahapan ini, kami menggunakan jenis modeling yaitu clustering dengan menerapkan suatu algoritma K-means. Nah, jadi langsung saja kita implementasikan terhadap tools RapidMiner. Nah, di mana pada tahapan sebelumnya yaitu melakukan suatu data preparation. Kemudian kita langsung saja mencari operator K-means dan kita mendrop pada langkah yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, kemudian dalam penerapan algoritma K-means ini ada beberapa parameter
yang disetting. Yang pertama yaitu menginputkan nilai K. Di sini nilai K-nya disetting 3, kemudian max run-nya itu 10, kemudian di sini measure type-nya itu kita setting numerical measure, dan tipe numerical measure-nya itu inclusion distance. Nah, untuk hasilnya sendiri dapat dilihat. Cluster modelnya itu terdiri dari 3 cluster, di mana untuk cluster pertama terdiri dari 190 item, untuk cluster yang kedua terdiri dari 184 item, dan untuk cluster yang terakhir atau yang ketiga terdiri dari 169 item. Nah, untuk tahapan selanjutnya yaitu menguji performance dari algoritma K-means menggunakan operator cluster distance performance. Nah, di sini untuk menyeting parameternya, yakni menyeting mean criterion menjadi Davis-Bouldin. Kemudian untuk hasil dari operator cluster distance performance tersebut, nah, dapat dilihat ini tampilan dari dataset yang telah dilakukan pengklasteran. Nah, misalnya di sini untuk data yang pertama yaitu masuk ke dalam klaster yang pertama dan seterusnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu terkait dengan hasil nilai DBI, yaitu sebesar 0,165 gitu ya. Kemudian untuk tahapan selanjutnya, kita akan mencoba menyimpan dataset yang telah dilakukan pengklasteran tersebut menggunakan operator write-CSV, karena kita sebelumnya itu menggunakan dataset yang berjenis file CSV, begitupun pada saat penyimpanan file yang telah dilakukan pengklasteran menggunakan formatnya CSV. Nah, untuk tahapan selanjutnya, di sini saya mencoba melakukan visualization menggunakan plot type-nya itu Sketcher atau Babel. Nah, kemudian saya menyeting x-axis column-nya itu menjadi cluster dan value column-nya itu kolesterol. Nah, di mana di sini untuk cluster yang pertama itu diberi warna biru. Kemudian untuk cluster yang kedua itu diberi warna hijau dan cluster yang terakhir diberi warna orange. Nah, di sini dapat dilihat gambarnya untuk kolesterol yang memiliki nilai 100 hingga 155 itu termasuk ke dalam klaster yang pertama. Kemudian untuk kolesterol yang memiliki nilai 140-an sampai dengan 202 ya. 202 itu termasuk ke dalam klaster yang kedua. Nah, kemudian untuk nilai kolesterol yang berkisar antara 180 hingga 230-an itu masuk ke dalam klaster yang ketiga. Nah, setelah itu saya juga mencoba visualisasi Sketcher lagi menggunakan value column gender gitu ya. Nah, jadi di sini untuk gender itu terdapat nilai 0 dan 1 gitu. Nah, untuk nilai 0 sendiri kita gambarkan sebagai gender perempuan. Kemudian untuk yang bernilai 1 ini kita gambarkan sebagai gender laki-laki gitu ya. Nah, jadi dapat dilihat hasilnya itu pada setiap klaster di mana gender laki-laki ini lebih
dominan gitu ya dibandingkan dengan gender perempuan. Nah, kemudian untuk selanjutnya saya juga mencoba value column weight atau berat badan gitu ya. Nah, di sini untuk yang berat badannya itu berkisar antara 90 sampai 128 itu masuk ke dalam kategori klaster yang pertama. Kemudian untuk berat badan yang memiliki nilai 120 sampai dengan 160 itu termasuk ke dalam klaster yang kedua. Dan untuk yang memiliki nilai berat badannya itu berkisar antara 152 sampai dengan 215 ya, 215 itu masuk ke dalam klaster yang ketiga. Nah, untuk tahapan selanjutnya di sini saya mencoba untuk melakukan pengujian clustering gitu ya. Nah, untuk yang pertama itu saya mencoba menginputkan nilai K-nya itu sama gitu ya. Jadi nilainya itu 3. Nilai K-nya 3, akan tetapi menggunakan measure type dan measure distance type yang berbeda. Nah, di mana untuk hasil nilai DBI-nya itu dapat dilihat di sini. Nah, terdapat nilai DBI yang paling kecil, yaitu pada uji coba yang pertama, di mana uji coba yang pertama itu memiliki measure type numerical measure dengan measure distance type-nya itu Euclidean distance. Kemudian uji coba yang kedua, kemudian uji coba yang ketiga, uji coba yang ke-6, uji coba yang ke-10, dan uji coba yang ke-11. Nah, untuk yang selanjutnya saya juga mencoba untuk menginputkan suatu nilai K-nya itu 4 gitu ya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa yang memiliki nilai DBI terkecil yaitu pada uji coba ke-12, kemudian uji coba ke-13, kemudian uji coba yang ke-17, uji coba yang ke-21, dan uji coba yang ke-22. Nah, selanjutnya di sini juga saya melakukan pengujian untuk nilai K-nya itu sama dengan 5. Dan di sini terdapat nilai DBI yang terkecil, yakni pada uji coba yang ke-23, kemudian 24, kemudian uji coba yang ke-32. Nah, untuk yang selanjutnya, saya juga melakukan pengujian nilai K-nya itu sama dengan 6, di mana memiliki nilai DBI terkecil, yakni pada uji coba pada uji coba ke-34, kemudian uji coba ke-39, kemudian uji coba ke-43, dan uji coba ke-44. Dan yang terakhir, saya mencoba untuk nilai K-nya itu sama dengan 7, gitu ya. Nah, untuk nilai DBI terendahnya atau terkecil, di sini ada pada uji coba ke-50, kemudian uji coba ke-55 gitu. Jadi dari beberapa pengujian yang telah dilakukan, nilai DBI terendah itu
terdapat pada nilai K sama dengan 3. Nah, nilai DBI terendah itu terdapat pada nilai K yang bernilai 3 dengan nilai DBI-nya itu 0,165 gitu ya. Jadi, apabila pengujian memiliki nilai 0,165, itu merupakan nilai DBI terendah ya, jika kita bandingkan dengan pengujian-pengujian yang lain. Nah, di sini mengapa kita memilih suatu nilai DBI terendah? Karena semakin rendahnya suatu nilai DBI, maka akan semakin baik pula kemiripan datanya gitu. Dan kita juga bisa melihat nilai K yang paling optimum itu berdasarkan nilai DBI. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Desti Mustika Ramadan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Nabilah Nida. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tahapan keempat atau modeling. Nah, di mana sebelumnya kita sudah menentukan klaster ya, nilai K, di mana K yang paling optimal adalah 3. Maka sudah terbentuklah klaster 3 kelompok. Nah, selanjutnya karena sebelumnya sudah dilakukan penyimpanan ya dataset yaitu menjadi koroner cluster, maka kita melakukan import terlebih dahulu. Pada proses ini ya, kita melakukan import yaitu dengan file koroner cluster. Kemudian selanjutnya, nah karena pada tahapan clustering ini value-nya adalah cluster 0, cluster 1, cluster 2. Nah, kita menggunakan operator map. Ini untuk memudahkan pada saat analisis data ya, pada saat analisis atau evaluasi data. Makanya kita menggunakan operator map. Baik. Nah, kita lakukan operator map tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat pada edit parameter list value mapping ini, di sana old values dari cluster 0 ini berubah menjadi 1. Kemudian cluster 2 menjadi new value-nya adalah 2. Kemudian cluster 1 menjadi new value-nya adalah 3. Nah, kenapa urutannya seperti ini? Nah, hal ini didasarkan dengan centroid table-nya ya. Kita kilas balik pada proses clustering sebelumnya. Nah, di sini ada centroid value, di mana kalau kita lihat cluster 0 ini memiliki centroid table yang paling rendah atau rata-rata dari setiap atribut itu atributnya itu rendah ya secara keseluruhan. Kemudian itu yang paling rendah sehingga kita masukkan atau tempatkan ke new value-nya, numeriknya adalah 1. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu untuk posisi di tengah ini adalah ada di cluster 2 ya. Kemudian kita tempatkan numeriknya adalah 2. Sementara untuk cluster yang paling tinggi centroid table-nya ya, di sini ada di cluster 1 sehingga kita rubah si cluster 1 ini menjadi new value-nya adalah numerik 3. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk proses selanjutnya di sini kita lihat. Nah, di sini tampilan dataset setelah kita melakukan map ya. Kita sudah melakukan perubahan nama cluster itu menjadi numerik. Nah, di sini kita lihat tuh. Untuk sebelumnya cluster 0, cluster 1, cluster 2 ini sudah berubah menjadi numerik. Baik. Kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Nah, di sini untuk setelah kita melakukan perubahan nama, kita melakukan penyimpanan kembali dataset tersebut di mana kita menggunakan operator write_csv. Nah, operator write_csv ini kita simpan dengan nama koroner matrix.csv. Nah, selanjutnya kita melakukan proses baru gitu ya. Melakukan proses baru di mana kita melakukan import data seperti biasa, di mana filenya itu file yang tadi, koroner matrix.csv. Nah, setelah kita import ya, setelah kita import di sini,
nama cluster ini belum berubah gitu ya, sehingga kita rename terlebih dahulu si cluster ini dengan nama jantung koroner ya. Kita lihat proses rename-nya. Nah, di sini ya kita melakukan edit parameter terlebih dahulu di sini di rename attributes, edit list. Kemudian di sini di dalamnya kita ganti old name-nya cluster, sebelumnya kita berubah menjadi jantung koroner. Kemudian kita apply. Nah, kita lihat setelah itu kita tambahkan ya operator dari correlation matrix, di mana correlation matrix ini digunakan untuk mengetahui korelasi antar atribut. Kemudian untuk mengetahui pula faktor apa yang paling berpengaruh terhadap penyakit jantung koroner. Bisa kita lihat di sini hasil dari correlation matrix, di mana di sini ada kolom dan juga baris ya. Kalau kita lihat secara seksama bahwa untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh pada penyakit jantung koroner di sini, ternyata yang paling berpengaruh peringkat pertama yaitu adalah kolesterol dengan nilai 0,947. Nah, 0,947 ini mendekati nilai 1, sehingga bisa dikatakan bahwa kolesterol ini merupakan atribut yang korelasinya yang sangat kuat karena mendekati nilai 1. Kemudian peringkat selanjutnya, peringkat yang kedua, yang faktor yang paling berpengaruh juga yaitu adalah weight atau berat dengan nilai 0,945. Nah, selanjutnya hal ini juga ya, 0,945 ini juga dekat dengan nilai 1, jadi bisa dibilang sangat kuat, namun di peringkat yang kedua. Kemudian, nah di sini ada peringkat yang terakhir atau yang ketiga, yaitu gender. Gender di mana nilai correlation matrix-nya adalah 0,015. Nah, 0,015 ini bisa dikatakan faktor ini tuh sangat lemah atau bahkan tidak berpengaruh karena ini tuh sangat mendekati nilai 0 ya, 0,015. Sehingga kita bisa lihat dari data correlation matrix ini atribut atau variabel yang paling berpengaruh terhadap jantung koroner. Yang pertama yaitu ada kolesterol, kemudian yang kedua adalah weight atau berat, kemudian yang ketiga adalah gender. Nah, itu dia proses dari tahapan modeling. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Siti Nabilah Nida. Yang selanjutnya yaitu tahap kelima dan keenam akan disampaikan oleh Muhammad Aprijal Fauji. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya, itu tahap kelima, tahap evaluation atau evaluasi. Sebelumnya kita harus ingat kembali ya, tujuan utama Budi melakukan data mining adalah untuk apa? Yang pertama, itu untuk mencari jumlah kelompok atau cluster yang paling optimal untuk pelanggan asuransi kesehatan, dan yang kedua itu untuk mengetahui korelasi berbagai atribut ke penyakit jantung koroner. Nah, sebelumnya kita pada tahap modeling kita sudah mengetahui jumlah kelompok atau cluster yang paling optimal adalah 3 kelompok yang dibuktikan dengan nilai Davis Baldwin Index atau DBI yang terendah. Pada tahap sebelumnya juga kita sudah mengetahui bahwa berat badan dan tinggi kolesterol atau atribut weight dan atribut kolesterol memiliki korelasi tinggi dengan penyakit jantung koroner. Atau dengan kata lain, semakin besar nilai weight dan kolesterolnya, maka semakin tinggi juga potensi terkena penyakit jantung koronernya. Yang dibuktikan dengan besarnya nilai matriks korelasi atau correlation matrix yang dihasilkan. Oke. Kita harus kembali ke proses setelah kita melakukan clustering. Kita bisa dilihat pada tab centroid table. Sini kita bisa dilihat bahwasannya cluster yang kita miliki itu ada 3 cluster. Cluster 0, cluster 1, dan cluster 2. Dan pada cluster 0 itu memiliki rata-rata weight yaitu 110,461, rata-rata kolesterol
125,979 dan rata gender itu 0,555. Atau dengan kata lain, pada klaster yang ke-0 ini kebanyakan laki-laki dibanding perempuannya. Kemudian pada klaster yang selanjutnya itu klaster 1, itu rata-rata weight-nya itu 182,148, rata-rata kolesterolnya itu 216,959, rata-rata gendernya itu 0,580. Itu sama juga dengan klaster yang pertama tadi, klaster 0, lebih banyak laki-laki dibanding perempuannya pada klaster 1 ini. Selanjutnya pada klaster yang terakhir itu klaster 2, rata-rata weight-nya itu 142,153, rata-rata klasternya itu 173,060, rata-rata gendernya itu 0,415. Atau pada klaster yang terakhir ini kebanyakan perempuan dibanding laki-lakinya. Nah, pada tahap sebelumnya kita sudah mengetahui kan bahwasannya atribut weight dan kolesterol itu memiliki korelasi tinggi dengan potensi penyakit jantung koroner. Atau dengan kata lain, semakin besar nilai weight dan nilai kolesterolnya, maka semakin tinggi juga potensi penyakit jantung koronernya. Nah, dilihat pada tabel ini ya, bahwasannya klaster 1 itu memiliki rata-rata weight dan kolesterol paling tinggi, dan klaster yang 0 itu memiliki rata-rata weight dan kolesterol paling rendah. Maka bisa disimpulkan bahwa kelompok klaster 1 ini memiliki potensi nilai terkena penyakit jantung koroner yang lebih tinggi atau yang paling tinggi, dan klaster 2 ini memiliki potensi yang sedang untuk terkena penyakit jantung koroner. Dan klaster yang ke-0 ini memiliki potensi paling rendah di antara yang ketiganya untuk terkena penyakit jantung koroner. Nah, kita sudah mengetahui ya untuk kelompok atau klaster mana yang memiliki potensi lebih tinggi, sedang, dan lebih rendah dalam terkena penyakit jantung koroner. Kita masuk ke tahap selanjutnya, itu tahap yang ke-6, tahap deployment. Sedikit pengertian dulu, tahap deployment itu atau tahap rencana penggunaan model adalah tahap yang paling dihargai dari proses CRISP-DM. Perencanaan untuk deployment dimulai selama business understanding dan harus menggabungkan tidak hanya bagaimana untuk menghasilkan nilai model, tapi juga bagaimana mengkonversi skor keputusan dan bagaimana untuk menggabungkan keputusan dalam sistem operasional. Atau secara singkatnya dari hasil data mining ini, apa sih kegunaan di dunia nyatanya? Bagaimana kita implementasikan hasil data mining ini ke dunia nyata? Oke, next. Oke, jika pada tahap sebelumnya kita sudah mengetahui kelompok atau klaster mana dengan potensi masing-masing, pada tahap ini kita akan mencari tahu kelompok-kelompok tersebut itu berada pada rentang berapa. Dengan cara kita tambahkan atribut filter example, ini. Kita drag ke worksheet, kita sambungkan dengan atribut clustering, filter example, sambungkan ke output. Nah, pada parameternya, kita pakai custom filters, kemudian kita klik add filters. Nah, yang pertama kita akan cari itu orang-orang pada kelompok klaster yang pertama, kelompok klaster 01, atau kelompok dengan orang-orang yang berisiko paling tinggi terkena jantung koroner, yaitu atributnya pilih cluster equals tulis cluster underscore 1. Klik OK, lalu run proses. Nah, setelah itu didapat hasilnya. Kita bisa lihat pada tab statistik ini. Nah, di situ kita bisa lihat bahwasanya orang-orang pada klaster 1 ini atau orang-orang yang memiliki potensi lebih tinggi untuk terkena jantung koroner memiliki weight atau berat badan antara 158 sampai 203 dan memiliki kolesterol di antara 196 sampai 235. Nah, kita juga bisa ulangi langkah tersebut untuk mencari pada klaster yang selanjutnya, klaster 1 dan klaster 0. Kalau didapat hasilnya itu pada klaster 1 atau dengan resiko paling tinggi itu weight-nya itu 158 sampai 203. Kolesterolnya itu antara 156 sampai 236. Yang resiko sedang itu 128 sampai 159. Kolesterolnya itu 150 sampai 158
Dan yang resiko rendah itu memiliki weight 95 sampai 126, kolesterol antara 102 sampai 151. Nah, kemudian setelah didapat informasi-informasi ini, nah kita Budi juga bisa kembali lagi ke perusahaannya untuk mencari pada database perusahaannya. Itu kita bisa masukkan query misalnya. Kita kan sudah mengetahui orang-orang dengan risiko tinggi itu berada pada rentang weight 158 sampai 203 dan kolesterol 196 sampai 236. Nah, Budi bisa kembali ke perusahaannya pada mencari database-nya itu dengan melakukan query, yaitu select bintang. Ini bisa diganti nih ya, pakai nama kah atau alamat, nomor telepon. Kemudian from nama tabelnya, tabel pada database-nya yang berisi ini. Kemudian kondisinya where weight-nya itu kan antara 158 sampai 203, berarti weight lebih besar sama dengan 158 and weight kurang dari sama dengan 203, and kolesterol 196 antara 196 sampai 236. Nah, setelah di-run maka akan didapatkan list orang-orang yang berada pada klaster 1 atau orang-orang yang memiliki resiko jantung koroner paling tinggi. Bisa juga dilakukan pada klaster-klaster lainnya yang memiliki risiko sedang dan risiko rendah. Oke, yang terakhir kesimpulannya. Nah, dari proses data mining yang telah kita lakukan, kita bisa mengetahui bagaimana cara melakukan clustering. Kemudian kita juga bisa mengetahui berapa jumlah kelompok cluster yang paling optimal untuk kasus yang tadi. Kita juga bisa mengetahui korelasi antar data dalam dataset yang dimiliki. Misalnya tadi kan korelasi antara jantung koroner dan kolesterol kan cukup tinggi. Kemudian dengan melakukan proses data mining juga, Budi, orang yang kita bantu ini, bisa mengetahui siapa saja orang-orang yang mendaftar asuransi pada perusahaannya yang memiliki potensi jantung koroner yang tinggi, yang sedang, dan yang rendah. Setelah didapat data-data itu, dia bisa mengelompokkan pelanggan asuransi tersebut sesuai dengan tingkat risiko terkena penyakit jantung koroner. Nah, dengan melakukan pengelompokan tersebut, perusahaan asuransi Budi bisa lebih akurat dalam penentuan tarif, terus persiapan budget untuk klaim pelanggan asuransi, dan berbagai program lainnya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikian penjelasan dari kami mengenai penyelesaian studi kasus permasalahan di bidang asuransi dengan menggunakan metode KRIS-DM. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan kata dan kekurangan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.